Selamat datang di sesi 2 pertemuan hari ini. Di sesi ini kita akan membahas tentang reproduksi sel dan sintesis protein. Oke, untuk reproduksi sel itu adalah proses pembelahan sel. Dan ada dua macam ya, teman-teman, yaitu mitosis sama meiosis. Nah, perbedaannya bisa sambil dilihat di gambar ini. Gak apa-apa ya bahasa Inggris. Jadi, untuk mitosis itu sendiri, mitosis itu adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan sel yang identik atau sama dengan induknya. Kemudian, mitosis juga menghasilkan sel diploid. Nah, apa sih sel diploid itu? Sel diploid itu adalah sel dengan 2 set kromosom. Kemudian, mitosis itu terjadi pada sel tubuh atau sel somatik. Nah, kalau misalnya di tumbuhan, proses mitosis itu terjadi di jaringan meristem. Contohnya itu adalah ujung akar dan ujung tunas batang. Proses mitosis juga biasanya terjadi pada reproduksi aseksual, dan fungsinya secara spesifik itu adalah untuk pertumbuhan sel tubuh, mengganti sel tubuh yang rusak atau sebagai regenerasi, dan juga mempertahankan jumlah kromosom. Nah, kemudian selanjutnya adalah meiosis. Meiosis ini menghasilkan 4 sel anak yang masing-masing memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Kemudian terjadi pada sel kelamin atau sel gonosom dan terjadi pada reproduksi seksual. Proses mitosis dan meiosis sebenarnya mirip, teman-teman. Kalau meiosis itu ada 2 tahap dan diselingi oleh tahap interfase ya. Jadi nanti ada meiosis 1 sama meiosis 2. Nah, sekarang kita coba perdalam di mitosis dulu ya, teman-teman. Jadi sebenarnya tahap mitosis itu ada 4, profase, metafase, anafase, dan telofase. Cuman di awal itu pasti ada interfase terlebih dahulu. Nah, interfase itu tuh apa sih? Jadi, interfase itu adalah proses persiapan dan penimbunan energi sebelum melakukan proses intinya gitu. Jadi kayak kita misalnya mau olahraga nih, lari pagi gitu. Pasti kan kita butuh pemanasan dulu ya, gak bisa langsung lari. Kalau misalnya langsung lari, wah bahaya gitu ya, bakal kram, terus bakal sakit juga gitu ke tubuhnya. Nah, pemanasan tuh penting gitu, sama halnya dengan interfase. Interfase juga tahap yang penting dalam tahapan mitosis. Dan biasanya durasi interfase itu justru lebih lama dari fase lain gitu. Nah, sebenarnya di interfase itu sendiri nanti dibagi lagi jadi ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah G1 atau gap pertama. Di tahap ini tuh ada pertumbuhan dan perkembangan sel. Terus sitoplasma sama organel sel tuh udah mulai terbentuk. Terus tahap kedua adalah S atau sintesis. Di sini tuh ada proses replikasi atau duplikasi DNA. Kemudian tahap yang terakhir adalah G2 atau gap 2. Di sini ada peningkatan sintesis protein. Kalau misalnya teman-teman lihat di gambar tahap interfase, ini tuh nukleus sama nukleolusnya tuh masih jelas ya, teman-teman, bisa kelihatan. Nah, tapi kromosomnya tuh belum jelas, masih kayak lembaran-lembaran tipis gitu. Kemudian kita langsung ke tahap profase. Nah, di tahap awal profase ini, sentrosomnya itu mengalami replikasi. Jadi ada 2 ya, teman-teman, bisa dilihat. Sentrosomnya jadi ada 2 dan berpindah ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Kemudian kita bisa lihat nih kromosomnya udah terbentuk ya, bukan cuma lembaran-lembaran tipis aja. Jadi kromosom itu terdiri dari kromatid, terus dia itu nempel ke sentromer, dan dilekatkan oleh kinetokor. Kemudian di tahap akhir profasenya, nukleus dan membran inti sel sudah mulai menghilang. Kemudian selanjutnya adalah metafase. Nah, kalau di metafase ini, nukleus sama nukleolusnya udah nggak terlihat ya, teman-teman. Kemudian pasangan kromatidnya itu mulai bergerak ke bagian tengah inti sel. Dan sentromernya itu melekat atau terikat pada benang-benang spindle. Kemudian selanjutnya adalah anafase.
Nah, kalau di anafase ini, kromatid lepas dari sentromer. Terus nanti ada kromosom baru yang bergerak ke arah berlawanan menuju kutub masing-masing. Kemudian untuk tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing dan membran sel mulai mengalami penyempitan di tengah atau kita sebutnya sebagai proses sitokinesis atau pemisahan sitoplasma gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah telofase. Nah, di sini kromosom udah sampai di kutub masing-masing. Kemudian spindle-nya atau benang-benangnya itu tadi udah mulai hilang ya, udah mulai pendek-pendek terus nanti hilang. Kemudian membran nukleus sudah mulai terbentuk lagi. Oke, terus selanjutnya kita ke sintesis protein. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, mungkin sambil diingat-ingat lagi ya, tentang DNA. Nah, apa sih DNA itu? DNA itu adalah kumpulan materi genetik yang satuan molekulnya disebut nukleotida. Nah, biasanya nukleotida ini terdiri dari 3 bagian nih, teman-teman. Ada basa nitrogen, gula deoksiribosa, sama gugus fosfat. Nah, kalau misalnya kita ngomongin basa nitrogen, pasti kita ingat ya, mereka itu berpasangan ya, antara purin sama pirimidin. Nah, kalau di DNA itu purinnya ada adenin sama guanin ya. Adenin atau A, biasanya disingkatnya A ya, sama guanin atau G. Terus kalau untuk pirimidinnya itu sendiri ada sitosin atau C sama timin atau T. Nah, kalau si adenin ini berpasangan sama timin. Terus kalau guanin sama sitosin gitu. Udah inget ya tentang DNA. Nah, sekarang kita lihat lagi nih, sintesis protein itu ada 2 tahapan. Ada transkripsi sama translasi. Intinya, transkripsi itu pembentukan mRNA yang dibantu oleh enzim RNA polimerase. Kemudian, translasi itu adalah proses penerjemahan mRNA menjadi protein oleh RNA-T atau tRNA. Nah, untuk tahapan lebih detailnya kita lihat di slide selanjutnya ya. Jadi, kita kan sebelumnya di sesi sebelumnya udah paham ya, kalau fungsi ribosom itu adalah tempat untuk mensintesis protein. Nah, tapi masalahnya, si cetakan atau kopi dari protein itu sendiri kan ada di DNA ya. Sementara DNA itu kan ada di nukleus nih. Nah, dan DNA tuh nggak bisa keluar atau pindah gitu untuk ngasihin protein ke ribosom gitu. Jadi, harus ada prosesnya nih. Yang pertama itu adalah proses transkripsi, yaitu penyalinan sebagian DNA. Nah, di sini intinya transkripsi adalah proses pembuatan mRNA dengan bantuan enzim DNA polimerase. Nah, jadi tahap pertama itu di dalam nukleus, enzim RNA polimerase ini akan memisahkan untayan DNA. Nah, untayan DNA itu kan kayak apa ya? Kayak sleting lah ya. Terus nanti itu sama si enzim RNA polimerase itu dipisahin nih untayan DNA-nya. Jadi 2 gitu. Dengan cara bergerak dari terminator ke promoter. Nah, kemudian selanjutnya pas enzim RNA polimerase sampai di promoter, maka proses ini dinamakan inisiasi atau awalan gitu ya, inisiasi. Kemudian selanjutnya enzim RNA polimerase akan kembali berjalan menuju terminator dan akan membentuk mRNA. Nah, proses ini dinamakan elongasi. Kemudian, ketika RNA polimerase dan mRNA telah sampai di terminator, maka proses transkripsi selesai. Nah, setelah mRNA-nya udah ada, nah dia tuh bakal nempel ke ribosom gitu. mRNA ini membawa kode hasil salinan DNA ke ribosom. Dan mRNA ini berisi kumpulan dari kodon-kodon DNA. Nah, sebagaimana namanya translasi, berarti ini tuh translate gitu, proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida atau penyusun protein.
Nah, proses translasi ini dibantu oleh transfer RNA atau tRNA atau RNAT. Nah, coba kita lihat ya secara detailnya proses translasi. Yang pertama ini adalah inisiasi. Jadi di tahap ini, kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut kodon start atau kodon mulai gitu. Nah, kodon start ini adalah AUG, pasti AUG itu. Terus selanjutnya ke elongasi. Di tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Nah, gabungan dari asam amino itu akan membentuk rantai polipeptida gitu. Jadi semakin panjang, nanti si mRNA-nya tuh kan diterjemahin, ada pasangannya gitu. Misalnya G berarti pasangannya CCC gitu. Jadi nanti diterjemahin, terus nanti panjang, terus membentuk rantai polipeptida. Kemudian yang terakhir adalah terminasi. Nah, proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom. Nah, kodon stop itu ada 3 ya teman-teman. UAA, UAG, dan UGA. Nah, kalau misalnya di gambar ini, kodon stopnya itu terjemahannya kodon stopnya itu AUU gitu. Berarti pasangannya UAA ya. Jadi kan kalau misalnya di DNA kan tadi ada adenin, guanin, sitosin, sama timin. Nah, kalau di RNA tadi si tRNA itu guaninnya diganti jadi urasil gitu. Jadi pasangan A itu U gitu. Nanti ini sambil coba flashback ya ke materi kelas 11 kalau nggak salah. Gitu. Nah, jadi ini ya intinya dalam sintesis protein. Jadi pertama ada transkripsi dulu di nukleus untuk membuat salinan DNA, yaitu berupa mRNA yang dibantu oleh enzim RNA polimerase, terus nanti mRNA-nya keluar dari nukleus, terus nempel ke ribosom, terus nanti di ribosom itu bakal ditranslate, bakal ada proses translasi atau penerjemahan yang dibantu oleh tRNA dan jadilah deh ada rantai polipeptida atau penyusun protein gitu. Nah, sesi 2 sampai di sini. Nanti mungkin teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan ya. Dan silahkan untuk mengisi soal untuk menguji pemahaman kalian di sesi 2 ini. Selamat bertemu di sesi ketiga.